Hai semua, welcome to the Storyline Podcast. Dan hari ini saya Christina Didu Johadi ditemani oleh Mandy. Hai Nana. Hai Men, apa kabar? Baik. Wah, first episode nih Men, gimana? Akhirnya podcast. Akhirnya Nana podcast meluncurkan juga. podcast. Gimana nih? Mohon bantuannya ya kan? Ya kita ngobrol-ngobrol santai nak. Oke. Gimana Men, apa kabar? Baik. Ngapain aja sekarang, sibuk apa? Masa kamu nggak tahu? Sih, tapi kan mungkin yang di sini belum pada tahu. Kenalin gitu dulu kan. dong. Maksudnya kita tuh udah temenan. Iya. Dari kuliah. Iya, jadi aku kenal Mandy ini udah dari kuliah. Kita berdua sama-sama kuliah di BINUS Internasional ya. Yes. Anak accounting, anak marketing, Yes. adik kelas. Tahun berapa sih kita? Aku 2004 masuk, 2005 ya. 2005. Terus kenalnya dari mana ya? Kenalnya ya kenalan aja kan BINUS waktu itu. Iya kecil sih, kampusnya kecil. Tuh anak klub atau apa enggak? Dulu kan gue anak BIMUS tuh, BINUS Musician Club. Lu enggak kan padahal? Enggak, gue enggak. Terus ya kayak kita temenan aja gitu ya sama ya. Oh gue anak event. Lu pernah join events gitu gak sih? Enggak. Ya pokoknya kenal-kenalan aja. Iya, mungkin dari mantan dan yang lain-lainnya. Gak boleh ya di sini. Gak boleh. Oke. Terus ya dari sejak itu ya. Iya. Terus kayak aku sempat kerja di Singapura juga, Mandy sempat ketemu, sempat Betul. nyamperin. Terus habis itu Terus sempat vakum tuh kita. Iya, Pas maksudnya lu udah sibuk apa ya? married, gue juga sibuk sendiri dah ya. saya masing-masing sibuk-sibuk ya. sendiri. Akhirnya kita ketemu lagi Di Gua Serpong. Di Serpong. Kayaknya. Iya, tapi lu belum pindah waktu itu ke Serpong. Tapi iya, akhirnya tapi- kita ketemu lagi lah Tapi intinya. anak gue kan sekolah di situ. Iya. Jadi kayaknya mungkin dari mana ya ngobrol-ngobrol awalnya ya? Ya pokoknya kita ketemuan Iyalah lagi. pokoknya gitu. Jadi emang udah kenal lama banget ya dari 2005 sampai sekarang. Sampai sekarang. Udah 19 tahun men. 19 tahun. 2005. Oh my Oh, god. dari 19 Oke. tahun jadi dia udah kenal sama Mandy. Oke. Oke. Terus, Jadi sekarang Mandy Sibuknya. sibuk apa? Sibuknya masih kerja Mm-mm. di Purwadika, terus ngurusin media juga Finvox, sama ya bagi waktu jadi ibu dan istri. Wes, Ibu dari 2 orang anak umur berapa? Umurnya 6 dan umur 4. Oke, udah masuk SD ya kemarin baru masuk satu SD ya. SD dan TK. Oke. Terus sekarang dengan semua kesibukan itu gimana caranya Mandy balancing kayak life yang secara personal sama juga kerjaannya? Oke, nah itu pasti pertanyaannya selalu gimana sih caranya balancing life gitu kan. Sama-sama. Pasti Bingung ya, banget ya. apalagi kalau itu bingung banget ya. Apalagi kalau Setiap anaknya hari 3. battle-nya itu berbeda Iya, gitu. benar, Tapi benar. try to balance-nya ya sekarang kalau ngantor jadinya nggak sampai malam-malam banget. Nah, jadi kayak sore udah pulang. Jadi ya setiap hari tuh lu masih nidurin anak ya? masih Oke, dua-duanya? nidurin anak, Mm-mm. udah gitu antar sekolah pagi, Mm. habis itu baru kerja, Mm-mm. terus pulang lanjut kerjaan biasa di rumah. Mm. Terus sudah tidurin anak begitu lagi besoknya. Kalau weekend sama anak dong? Weekend sama anak, weekend sebisa mungkin gak kerja lah nak. Gitu. Ini lumayan balance lah berarti udah. Sebenarnya kalau misalnya tanya sama si Renner suami ya, kata dia sih cukup balance lah. Maksudnya waktu gue sama anak-anak juga cukup banyak. Masih gitu. ada Iya, banget masih ya, ada walaupun banget. dengan tadi ya roles-nya aja di kerjaan ada 2 loh. Iya, nah mungkin juga karena aku usaha sendiri kan, jadi mungkin time lebih fleksibel. Oke. Nggak 9 to 5 banget lah ya. Nggak 9 to 5 banget. Oke. Tapi ya sebenarnya otaknya mikir terus. Itu bener tuh, di rumah juga masih kan Iya. sebenarnya masih ke bawah. Nah Cuman- gimana tuh switch off-nya kalau udah di rumah? Harus belajar sih memang. Cuma kan sekarang gara-gara anak udah makin gede, mereka juga suka main sendiri karena kalau misalnya dulu kan mungkin masih kecil banget ya, masih benar-benar butuh kita banget. Nah tapi kan sekarang mereka udah punya activity sendiri, ada les, udah gitu. Main sama kakak adik itu main lah mereka berdua. Jadi gue ada waktu untuk kerja juga Iya, gitu, iya, lanjut iya. di rumah gitu. Kalau me time-nya ngapain biasa? Me time ya, oke. Harus punya loh itu. Harus. Kalau nggak bisa- Gue ngopi. Oh ngopi, cukup ngopi. Me time gue ngopi. Lo Terus gak udah demen yang gitu, kayak salon pijet gitu-gitu ya? pijet gue kalau sakit doang nak. Oke. Pijit kalau gue masuk angin gue baru pijit. Tapi kadang-kadang gue panggil ke rumah sih. Ya itu dia karena try to balance. Jadi gue nggak pergi ke tempat pijit. Gue panggil ke rumah. Anak-anak gue nggak ganggu juga kan ujungnya. Tapi udah begitu doang lu? Udah cukup gitu? I think iya deh. Gue kayak
apa ya ngopi sih, ngopi udah gitu nyalon. Tapi ngopi itu sendiri gitu, lo ngopi bener-bener. Ngopi terus udah gitu. Nah itu juga suka ngopi sama suami gue. Jadi kalau misalnya tuh ya ngobrol-ngobrol kayak gitu. Me time gue kebanyakan kerja kayaknya. Itu bukan itu bukan me time ya. Me time lo mungkin kerja sendiri terus lo kayak baca apa gitu-gitu kali ya. Iya kali ya. Tapi suka ngopi sih, suka duduk merenung. Oke. Jadi ada dong sebenarnya, tetap harus butuh ya. Harus penting banget gitu penting. Kan. Oke, nah kalau impian dan aspirasi terbesar ketika kita masih kuliah sama sekarang itu kurang lebih kayak gimana sih? Lain gak gitu ya? Iya, masih sama gak atau sama sejalan sih. gak? Sejalan kan, maksudnya dari iya, dulu. Iya ya, lu suka media, kan marketing. Iya bener sih, bener-bener. Sekarang gue kerjaannya juga kalau di Purwadika kan gue jadi CMO, urusin marketing. Terus di Finvox juga media, urusin juga semuanya overall. Tapi kan kayak social media lah ya, marketing juga gitu. Dan urusin Ibu Nana juga. Ya, itu marketing juga, ini. Itu kan marketing juga. Gak ada Mandy mati. Jadi kayak lain sih nak. Lain ya. Lain banget dan sih. Dan emang passion lo kayaknya di sini ya. Dari dulu iya. Kayak udah happy juga ngerjain ya. Iya dari dulu. Jadi emang dari dulu tuh udah tahu pilihnya mau dua tuh sebenarnya. Gue antara public relation atau marketing. Tapi ternyata gue demen bisnis. Gue tuh demen ekonomi gitu loh. Jadi akhirnya gue pikir ya udah deh ambil marketing lebih nyambung. Karena ada manajemennya juga, belajar bisnisnya juga. Gak cuman public relationnya doang gitu. Jadi kalau pertanyaan tadi align. Good for you ya. Oke. Nah, kalau menurut Mandy sendiri nih, kira-kira dari pertemanan kita ada efeknya gak sih buat kesuksesan kamu sekarang? Ya enggak lah, pasti diri sendiri ya gak sih? Ada efeknya atau enggak? Ada loh nak. Apa dong men? Menginspirasi. Wait, gue yang terinspirasi dari lo sih. Enggak, gue terinspirasi dari lo. Aku tuh seorang yang tidak bisa ngomong awalnya. Bener-bener selalu kayak lihat Mandy, gila jago banget ya dia ngomong kayak gitu. Terus kayak bisa ngatur nada segala-segala gitu kan. Kayak gue kan biasa dulu belibet banget ya kalau ngomong cepet banget gitu. Tapi kalau gue kan dari sisi gue kayak friendship kita menginspirasi gak? Menurut gue menginspirasi. Nih kenapa menginspirasi? Kenapa? Yang pertama Nana itu pinter. Mandy juga lebih pinter loh sebenarnya. Enggak, Nana tuh pinter. Yang kedua yang gue lihat adalah lu luar biasa. Maksud gue kayak lu punya anak 3. Ya. Dan gue sering main ke rumah lu juga. Gue lihat gimana lu istilahnya kelakuan anak-anak gimana pusingnya. Tapi yang gue suka dari lu itu lu tuh punya spirit yang very positif menurut gue nak. Dan lu punya mimpi yang besar. Dan itu yang gue pelajarin dari lu. Jujur. Jadi kalau misalnya menurut gue, kalau misalnya gue gak dikelilingin dan maksudnya berteman sama lu, waktu gue punya anak itu, mimpi gue tuh udah lumayan suram tuh. Maksudnya bukan lumayan suram sih, kayak gue inget deh lu ngerti itu. Kan kayak berubah banget. Yang tadinya gue kayak kerja ambisi, terus gue capek itu beda ya. Terus gue khawatiran karena gue orangnya lumayan overthinking. Dan lo kan orangnya kan enggak gitu. Jadi gue mengambil semua itu kayak kalau Nana bisa loh handle 3 anak. Iya, Nana handle 3 anak. Udah gitu dia bangun live gitu yang maksudnya sekarang luar biasa sukses. Kan gue udah lihat perjalanan lu ya nak ya. Iya Mandy dari awal gitu. Dan itu menurut gue sangat inspiring. Iya benar. Thank you. Cuman kayaknya gue inget banget yang waktu lu bilang mimpinya makin lama makin pudar. Apalagi waktu dulu lu bilang gila tinggal di Serpong tuh lu kayaknya berasa ya udah gitu kan. Iya benar. Kayak udah cukup. Dan lu kan gitu encourage gue kan. Maksudnya kayak lu harus punya mimpi kayak traveling. Terus kayak ya sesuatu yang menurut gue kayak dulu tuh udah gak excited lah. Iyalah enggak lah juga gak apa-apa gitu. Gak pengen ini gak pengen itu gitu kan. Punya ambisi dan menginginkan sesuatu juga gak salah loh ternyata gitu. Jadi sekarang udah makin besar. Apanya mimpinya dong? Iya dong, udah kan kita bilang kan, nah gue udah mau liburan nih nak, ya kan, gue mau ini, gue mau itu gitu, itu terinspirasi juga dari lu. Good. Tapi lebih happy kan men sekarang? Lebih happy lah. Happy. Oke. Nah terus contoh spesifik yang bisa diingat itu tadi ya berarti? Iya, itu yang gue sangat dapat dari Nana itu ya itu, maksudnya mimpinya. Ternyata orang tuh harus terus bermimpi no matter umurnya berapa atau status dia udah menjadi seorang ibu.
kita tetap seorang individu yang harus tetap punya mimpi gitu loh. Kadang-kadang kan seorang wanita kan kalau udah jadi istri, jadi ibu, mimpinya mungkin buat anak-anaknya, buat suaminya, tapi buat dirinya sendiri tuh lupa gitu loh. Nah itu sih yang kita terus saling mengingatkan karena ya. Karena biar gimana pun ibu itu adalah role model dari anak-anaknya ya. Jadi kalau misalnya kitanya juga pasrah gitu kan, gimana caranya kita bisa menginspirasi anak-anak kita juga gitu. Betul. Kan mereka look up Ibu tuh jiwanya di rumah. Iya benar. Iya kan, jiwanya di rumah, istilahnya kita support suami kita dan anak-anak kita juga. Setuju. Oke men. Nah menurut kamu apa sih nilai-nilai bersama yang kita pegang dan gimana nilai-nilai tersebut itu kayak makin mempererat hubungan kita gitu, mempererat persahabatan kita gitu. Asik. Tadi pertanyaannya nilai value apa? Coba. Karena kita berdua itu pengen maju ya Naya. Iya sih kayaknya growth mindset tuh ujung-ujungnya growth mindset. Jadi maksudnya kita tuh punya mimpi dari kita kuliah, mungkin lu juga kan sampai kerja waktu itu pernah di Singapura dan segala macam. Itu kan berarti kan lu punya dream juga, punya big dream. Kayaknya yang mempererat kita ya karena kita mau maju, kita mau bekerja keras, kita punya mimpi, kita mau jadi lebih baik. Benar. Dan mau kasih yang terbaik buat keluarga kita. Benar banget. Itu kan. Setuju. Yang jadi mempererat hubungan kita juga gitu. Kayak jadi sama gitu kan satu ininya. Vibrasi lah. Maksudnya kita punya nggak begini-begini aja gitu loh. Bener sih. Iya, nggak salah kan itu. Iya, harus semakin ya berarti. Harus semakin lebih baik. Harus semakin lebih ini juga kita ya. Semakin tinggi lagi gitu ya mimpi-mimpinya juga gitu ya dan ini. Dan mimpi itu kan gratis ya. Jadi maksudnya nggak salah loh punya mimpi tinggi gitu loh. Tapi ya mesti juga diimbangin sama aktivitas sama ininya juga dong. Jangan cuma mimpi doang tapi gitu juga harus nabur. Makanya kan gue selalu percaya ya value itu tadi. Gue tuh selalu kayak mikir yang penting tuh lu nabur. Itu benar. Nuainya itu ya maksudnya resultnya we don't know. Yang penting kita udah tabur yang terbaik gitu loh. Jadi ya tabur terus setiap hari. Itu kan pesannya Pop kemarin. Gitu ya? Iya. Oh iya, gue suka banget sama itu soalnya kayak gue baca maksudnya ya di Bible gitu kan, apa yang kita tabur itu yang kita tuai gitu. Jadi ya udah kita harus tabur terus yang baik. Oke, setuju. Oke men. Jadi menurut kamu kita bisa berteman selama ini ya pasti gara-gara tadi ya kita pegang nilai-nilai yang sama, value yang sama, sama-sama mau bertumbuh. Iya. Dan kita pernah berantem gak sih? Kagak ya kayaknya. Enggak. Kita enggak ya, kayak kita enggak drama-drama yang kayak gitu ya. Enggak sempet kayaknya ya. Enggak deh. Enggak, ya udah sibuk sama anak suami. Enggak, soalnya kan kalau misalnya dalam pertemanan sih kalau misalnya udah ngerti Nana orangnya gimana, Nana ngerti Mandy gimana, kayaknya ya udah lebih enak ya Naya. Maksudnya kan kalau misalnya ada kesalahan atau apa, gue kan juga maksudnya say sorry atau apa. Jadi kayak gak ada ruang untuk kita berantem sih. Gak ngambek-ngambek apa gitu juga gak sempet ya. Jadi rahasia dari long lasting friendship itu menurut kamu apa men? Long lasting friendship menurut aku harus ya itu sih saling penerimaan. Ya saling ngerti. Compromise, penerimaan, namanya dua individu yang berbeda ya kan. Pasti kita harus mengerti orang itu juga. POV-nya mesti bisa dibalik ya dari the other side ya. Apa sih sebenarnya kenapa dia kayak gitu kan. Iya, cuman dari POV kita doang gitu lebih kan. Lebih empati juga gitu kan. Empati. Terus setiap orang tuh kan beda-beda gitu. Gak bisa kita misalnya punya teman kita tahu karakternya si A, si B, si C gimana. Dan kita harus juga ya menyesuaikan juga. Oh kalau ngomong sama si A nih masuknya begini, kalau B ngomongnya kayak gini. Dan punya hati yang tulus sih ya. Maksudnya yang aku pikir di friendship harus selalu dijaga gitu loh. Jadi kayak pertemanan kita harus senang kalau dia senang. Benar. Gitu. Kita sedih kalau dia sedih gitu loh. Jadi jangan punya hati yang kayak kalau teman kita senang kita iri gitu loh. Nah aku tuh berusaha banget untuk bisa celebrate juga kesuksesannya teman-teman aku gitu loh. Punya hati yang tulus lah maksudnya untuk berteman gitu. Ya benar-benar setuju men. Terus kalau pelajaran hidup yang paling berharga yang kamu dapetin dari persahabatan kita apa? Apa nih? Pelajaran hidup ya. Pelajaran hidup, berat lagi nih, nilai, value dan pelajaran hidup. Pelajaran hidupnya itu sih, maksudnya gue tuh orangnya tahu overthinking. Nah ini yang gue selalu bilang, jadi ketika lo jadi seorang ibu, gue tuh pikir dulu gue wanita karir tulen loh. Nah karena maksudnya ya I was very ambitious, pikirannya kerjaan. Sampai hamil pun gue juga masih kerja banget ya kan. Bahkan lu pun sempet stop kan. Gue gak pernah stop loh. Gue kayak terus kerja gitu. Tapi pas gue udah punya anak,
gue baru tahu gue tuh ternyata ibu yang overthinking. Lumayan sih ya. Khawatiran kan nak. Iya Mandy lumayan sih. Gue pernah yang ke rumah lu tiba-tiba anak gue si Madeline kenapa gue langsung beda panik dan gue langsung pulang gitu loh istilahnya. Dan di situ gue kayak ya gimana kalau misalnya kayak punya pikiran terbagi-bagi gitu kan nggak mungkin juga dong. I have to change, gue harus berubah. Gue harus berubah untuk bisa lebih rasional, untuk mengalahkan overthinking gue gitu kan. Terus udah gitu kayak pikiran-pikiran negatif yang belum terjadi juga harusnya udah di-kill aja gitu, nggak usah yang terlalu khawatir gitu. Itu sih yang kayak yang gue belajar banget ya, maksudnya untuk diri gue sendiri gitu loh. Pelajaran hidup kayak ya udah lu jangan khawatirin apa yang belum terjadi gitu. Jangan terlalu overthinking gitu kan. Terus nggak usah kayak ya rasa bersalah kan semua jadi yang ngerembet lah ini. Iya. Jadi kesana enggak, kesini enggak gitu. Itu yang gue lihat kayak wah anak-anak maksudnya Nana bisa, itu menginspirasi gue yang tadi gue bilang itu. Itu sih pelajaran berharga yang gue dapetin gitu. Oke. Tapi masih belajar loh nak gue sekarang. Ya udah better belum sih? Tapi udah better. Cuma maksudnya kalau disuruh girls trip gitu ninggalin anak belum bisa. Tapi aku juga dulu tuh sempet panik sih kayak gitu-gitu. Aku belum bisa tuh karena kayak gitu. Karena bener yang kayak kata Mandy gitu, kayak aku tuh juga pernah dulu pas habis dari wanita karir dan ketika menikah itu kan bener-bener shutdown semua. Gak ada loh men, gak bisnis, gak ngapa-ngapain loh gue. Tiap hari nonton Netflix sambil hamil. Pengen naik 30 kilo itu kan. Gila momen ya? Itu tuh kayak gila sih. Gak tahu tuh gue ngapain 9 bulan sampai sebulak itu. Akhirnya lu berapa tahun ya? Lama, sampai ngelahirin 2 kali loh. Baru lu kerja ya? Baru gue kerja dan mulai bisnis. Iya. Sampai ngelahirin 2 kali, berarti udah 2016. Jadi gue tuh sempet kayak vakum dari itu semua tuh 3-4 tahunan ya. Wow. Jadi istri banget gitu. Gue tanya balik deh, apa yang buat lo akhirnya mau kerja lagi sih? Bosen men. Oh bosen ya? Gue berasa kayak bukan diri lu ya? Iya gak bisa, gue stres sebenarnya itu kayaknya. Justru itu sebenarnya stres gitu. Cuman mungkin masih sibuk juga ngurusin anak, kasih ini itu dan langsung kan punya 2 anaknya segala macam itu. Jadi kayak waktu itu ya udah gitu masih dinikmatin. Cuman ketika seasonnya udah begitu. Anaknya udah 2 tahun, ya anak kedua aku udah lahir, yang Abel yang gede udah 2 tahun. Gila udah mulai berasa aneh tuh. Gak ngapa-ngapain gitu ya, mulai gak betah ya. Kayak kalau dilanjutin gak sih bisa gila sih. Gue gak bisa sih soalnya gila itu aja tiap hari udah ke Plaza Indonesia loh. Sampai nyari Rockstar Gym aja yang di Plaza Indonesia. Supaya me time-nya bisa window segala macem. Cuman masalahnya bosen. Iya iyalah gak bisa beli. Iya sih. Gue di PI tapi gak mungkin gue minta duit sama laki gue kan. Jadi sebenarnya setiap manusia itu pengen berdaya ya. Iyalah. Sebenarnya beda ya. Pengen rasanya maksudnya kayak making something, creating something untuk reward diri sendiri juga. Benar. Mungkin itu yang ditanemin sama mamaku juga kan, dari dulu tuh aku disuruh jadi cewek harus bisa kerja, pegang duit sendiri gitu. Being independent ya. Iya, nah jadi ketika memang gak punya, gak berani minta juga. Aku bukan tipikal yang bisa minta uang. Ke suami gitu. Iya enggak, gengsi banget gitu. Walaupun udah jadi suami ya waktu itu ya, tetap gitu. Kayak lebih bisa minta ke bonyok sendiri. Aneh ya. Jadi waktu itu kayaknya mungkin dalam hati tertekan karena gak bisa shopping gue. Iya. Tapi memang lebih nikmat punya uang sendiri, beli sendiri. Kan? Iya, itu bebas lebih kan bebas rasanya. Iya, itu sih gue kalau gue. Nice. Oke. Nah, jadi kalau ada satu hal yang bisa kamu ubah atau yang bisa kamu lakukan di masa lalu yang pengen kamu ubah, ada gak sih? Oh, gila. Questionnya deep ya. Apa yang mau gue ubah ya? Apa coba? Apa ya? Tentang cinta? Enggak. Yang mana nih? Enggak. Kita gak bahas tentang cinta Mbak di sini. Ini friendship man. Yang mau ubah masa lalu ya? Gak ada sih. Kayaknya gak ada. Gak ada? Semua lo terima? Kalau gue sih ada sih. Mungkin ya itu jangan terlalu takut dan khawatiran itulah. Tapi kan tuh masih sekarang. Dulu lu malahan lebih parah dong. Pas anak pas pertama. Udah punya anak. Iya pas udah punya anak kan. Dulu lu mah gak ada takutnya. Betul. Begitu punya anak malah berubah loh. Itulah dia. Makanya gue suka lagu Raisa, The Girl That I Used To Be. Iya loh dulu dia gila loh, berani banget kan. Iya gue berani banget dulu. Ya udahlah, jadi apa yang mau dirubah ya nggak ada. Makanya gue kangen masa-masa itu juga sih, my spirit back then. Tapi gue merasa karakter gue lebih mature sekarang gitu. Jadi kayak kalau bertanya apa yang mau diubah,
Kalau yang dari masa lalu enggak ya kayaknya. Nggak ada. Cuma mungkin harus lebih baik sama orang tua kali ya. Oh. Ya mungkin itu yang mau gue Oh ubah. kayaknya udah ini banget Sama bokap, deh. kan gue dulu sering ribut sama dia. Hmm. Karena perbedaan pendapat dan sebagainya kan. Cuma maksudnya sekarang ketika jadi parents ya gue mengerti lah value-nya dia. Karena dia waktu itu pernah bilang kayak, Mandy kalau lu tuh istilahnya udah mencoreng gue sebagai bapak lu, sebagai laki-laki, sebagai pemimpin. Iya nak, saking istilah dulu tuh gue kayak, enggak ini yang gue mau, gini gitu. Sekarang gue kan lebih empati karena gue udah ngerti, oh maksudnya parents gue begini, kayak gini. Itu kayak gue mirip sama lu sih, anak pertama kali ya kita ya. Iya, anak pertama kali ya. Anak pertama. Itu sih yang mau gue rubah. Jadi saran lu buat diri lu di masa yang lalu juga itu? Iya sih. Cuma yang namanya jiwa muda kita kan emang pasti begitu kan. Iyalah masih belum ini juga. So tau banget, kayak ngerasa yang paling bener. Makin lama ya kita makin ngerti gitu loh kehidupan tuh kayak gimana gitu. Tapi kalau dari pertanyaan lo kayak itu deh nak, yang lain belum kepikiran sih. Tapi so far harus terima sih ya semua masa lalu yang terjadi, yang itu yang menjadikan kita sekarang sih. Gitu. Oke. Cuma yang gue mau coret itu overthinkingnya, tolong dikurangin setelah gue jadi ibu. Terus yang kedua lebih respect sama parents gitu. Oke, Gitu. Oke, man. Oke, Thank you Nah, so much for the session. Gila nih podcast perdana gue bersama Mandy ya kan. Tapi seru loh. Iya, ternyata ngobrol-ngobrol kayak gini aja tuh enak ya. Iya. Thank you ya, Nak ya. Susah itu ya. Sukses ya nak. Thank you Mandy. Mandy ini yang selalu ada dan selalu mendorong gue untuk push the boundaries dan menjadi lebih baik juga gitu. Tapi gue yakin lo pasti oke. Tapi benar gak nyaman, tapi emang harus dilakukan ya. Betul. Karena kalau mau bertumbuh pasti harus gak nyaman dulu ya kan. Betul. Oke, ya udah itu aja semuanya. Terima kasih buat sesi ini. Bye bye.